Dengan semboyan suatu anak bangsa terus berevolusi menuju sosialisme Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di video tutorial untuk belajar tentang database dasar menggunakan Command Prompt. Baik, sebelum kita masuk ke dalam praktik mengolah dan membuat database dasar, kita perlu cari tahu dulu nih, gimana sebenarnya apa sih kita butuhnya namanya database. Sebelum kita memahami kenapa kita butuh database dan sejarah bagaimana database sebenarnya, kita perlu tahu dulu dua konsep dasar yang berbeda satu sama lain. Pertama adalah apa itu database sendiri dan apa itu yang namanya DBMS atau yang di nama panjangnya disebut Database Management System. Sederhananya, database itu adalah suatu data yang terorganisir, dan DBMS itu adalah sistem yang digunakan pengguna untuk mengolah data dalam bentuk tabel di database. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, di dalam sistem komputer, data-data itu tidak disimpan seperti teks yang kita lihat sekarang ini. Data-data itu disimpan dalam bentuk angka biner dan ditempatkan dalam posisi-posisi yang kita tidak ketahui. Nah, karena kita tidak bisa mengorganisir data dengan bentuk penyimpanan fisik seperti itu di dalam komputer, maka kita butuh suatu sistem yang bisa menampilkan data-data tersebut dalam bentuk yang bisa kita pahami. Itulah yang namanya penggunaan database. Database menampilkan data-data yang telah terorganisir tersebut dalam bentuk tabel-tabel sehingga bisa kita kelola. Nah, baik, sekarang kita sudah paham database dan DBMS. Lalu kenapa sih kita butuhnya yang namanya database? Jadi gini, di dalam sebelum ada yang namanya database dan database management system, semua data itu disimpan secara manual, bahkan dalam bentuk file text kalau misalnya menggunakan komputer. Masalahnya, ketika data semakin besar dan saling berhubungan satu sama lain, cara itu menjadi tidak efisien karena data itu sudah disalin, rawan salah dan butuh waktu lama untuk dikelola. Misalnya gini, coba kita bayangkan kita tuh punya suatu perpustakaan kecil. Nah, kita kan punya catatan nih, punya catatan tentang siapa saja pengunjung yang meminjam buku, siapa saja, buku-buku yang ada apa saja, penulisnya siapa saja, siapa yang menjadi member, buku apa aja yang boleh dikembalikan, dan pokoknya banyak banget catatan. Nah, kalau misalnya kita mencatatnya di secara manual di buku, secara tertulis atau menggunakan file text seperti ini, ketika data tersebut masih kecil, masih sedikit, kita mungkin akan mudah ya mencarinya. Tinggal membolak-balik beberapa halaman, mungkin kita akan menemukan data yang kita cari. Tetapi bayangkan ketika catatan tersebut kita tulis dalam waktu yang lama, gitu. Misalnya perpustakaannya sudah berjalan selama setahun, dan di dalam catatan itu kita mencatat semua data-data tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Bayangkan berapa banyak data yang tersimpan. Dan di sana di akhir tahun itu kita sadar nih ada buku yang belum dikembalikan. Nah, ternyata di peminjaman di akhir-akhir tahun seperti itu tidak tercatat nih. Berarti dia ada di dalam waktu yang lama, misalnya dipinjam sejak 6 bulan yang lalu. Nah, untuk mencari siapa yang meminjam, kita nantinya harus mencari nama dari banyaknya catatan. Nah, ini kan memang bisa dicari, tetapi tidak efisien, sulit dicari. Nah, karena masalah-masalah seperti ini, muncul ide dari kalangan developer pada tahun 1960-an untuk menciptakan suatu sistem yang bisa mengelola data secara terstruktur dan otomatis. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai database management system. Jadi, nah di video ini kita akan belajar nih cara membuat database dasar langsung dari command prompt atau CMD, atau
bisa juga dari monster, sebenarnya sama saja ya. Nah, kita belajar langsung dari command prompt tanpa ada bantuan software visual seperti HP admin atau SQL Server Studio. Karena dengan cara begitu kita bisa memahami dasar-dasar logika dari database dan cara kerja sebenarnya di balik layar dari sistem yang biasa kita pakai. Nah, di dalam database, di dalam DBMS, data itu tidak disimpan secara sembarangan, tetapi disusun dalam bentuk tabel-tabel. Misalnya gini, di dalam manual kita kan ada catatan-catatan tersendiri untuk beberapa jenis kategori. Misalnya kalau misalnya di dalam karakteristik kita bisa melihat bentuknya seperti ini di dalam Windows Explorer kita. Nah, kalau di dalam DBMS, data-data tersebut yang dicatat secara acak itu dikonversi dalam bentuk tabel seperti ini. Ini misalnya kita buat sederhana dulu ya. Nah, misalnya database catatan perpustakaan ini kita buat menjadi database perpustakaan. Ada misalnya tabel buku, anggota, pinjaman, dan sebagainya di perpustakaan. Nah, misalnya ini ada dua tabel yang awal-awal aja lah kita bikin sederhana. Masing-masing tabel ini ada yang namanya primary key, ya, primary key. Ini primary key, ID ini primary key. Primary key itu maksudnya adalah identitas unik. Gunanya apa sih? Gunanya, misalnya begini, ada namanya penulis dan ada yang namanya buku. Kita tahu bahwa satu penulis itu bisa menulis beberapa buku. Misalnya Bung Karno, itu dia pernah menulis beberapa buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi, Pelajar Indonesia Menggugat, dan seterusnya. Begitu Tan Malaka menulis beberapa buku. Dan begitu pun sebaliknya, satu buku itu bisa dibuat oleh beberapa penulis. Gitu. Nah, jika adanya data duplikasi data seperti itu, maka dibutuhkan satu yang namanya identitas unik yang membedakan satu data dengan data lainnya yang mirip. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya primary key. Jadi kalau misalnya kondisinya di tabel buku ini ada DPR dan Indonesia Menggugat yang sama-sama dibikin oleh Bung Karno, kita tidak perlu menulis ini Soekarno 1, Soekarno 2, tidak perlu. Karena itu ada duplikasi data. Kita langsung merujuk saja kepada primary key yang ada di tabel penulis ini. Satu ini merujuk kepada siapa? Soekarno. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari ini di dalam database, tampilkan buku-buku yang ada di Bung Karno, maka akan muncul yang buku-buku yang telah dirujuk menggunakan primary key dari Soekarno di tabel penulis. Nah, di dalam DBMS, primary key dan foreign key yang digunakan untuk merujuk itulah yang menghubungkan relasi antara tabel-tabel yang ada. Nah, begitulah yang namanya database. Tabel-tabelnya ada banyak dan saling berhubungan satu sama lain. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke relasi antara tabel dan kunci-kunci foreign key, primary key tersebut, kita tidak perlu rasa sesuai itu. Untuk dalam video kali ini kita akan fokus untuk mempelajari namanya operasi CRUD dasar. Gitu. Nah, CRUD dasar, CRUD itu atau bisa disebut sebagai CRUD. Itu ada create, read, update, dan delete. Empat ini adalah perintah atau operasi utama yang paling dasar dalam mengelola data di dalam database. Kita akan belajar ini dulu sebelum kita masuk ke dalam membuat rujukan dari primary key atau foreign key dan seterusnya. Nah, sekarang untuk kita bisa membuat database tersebut, kita butuh yang namanya data DBMS, karena ini adalah sistem yang diperlukan untuk mengelola data. Nah, gimana cara mendapatkan database DBMS? Kita dapat dari internet. Ada banyak jenis DBMS, tetapi DBMS yang paling sederhana dan sering digunakan oleh pemula itu adalah MySQL. Nah, MySQL ini bisa kita dapatkan di beberapa software seperti SNMP.
Nah, kali ini kita akan menggunakan SNMPT. Jadi pertama kita akan download dulu SNMPT-nya dari internet. Nah, ini bisa kalian pilih ya, salah satu. Kalau saya sendiri sudah download, pokoknya kalian download dulu kalau misalnya download. Tapi kalau sudah kalian download, kalian bisa cari di sini SNMPT-nya. Nah, untuk pertama kali penggunaan, atau saya sarankan sih setiap menggunakan SNMPT itu kita masuk sebagai administrator. Nah, pada saat pertama kali masuk, biasanya semua service ini hilang karena belum diunduh. Jadi kalian harus mengunduh dulu service-service yang kalian perlukan. Kalian cukup tekan ini dan tekan yes untuk masuk install. Dan di sini karena saya sudah centang itu karena sudah saya install ya. Jadi kita bisa langsung saja start MySQL. Nah, MySQL kita sudah aktif. Lalu gimana cara mengolahnya? Cara mengolahnya adalah dengan membuka CMD. Di sebelah kanan ini ada yang namanya shell. Kita tekan ini. Dan kita bisa langsung masuk ke dalam CMD-nya. Saya buka dulu. Saya perbesar. Start. Saya perbesar. Nah, ini udah besar ya. Kelihatan kan? Nah, pertama kita harus masuk dulu ke dalam DBMS kita. Caranya adalah dengan mengetik MySQL Resu enter. Nah, ada welcome to MariaDB monitor dan seterusnya. Dan ini sudah buka jadi MariaDB. Berarti kita berhasil masuk ke dalam DBMS kita, MySQL kita. Nah, langkah pertama kita harus membuat yang namanya database-nya dulu. Nah, gini. MySQL ini kan adalah sistem untuk membuat dan mengolah database. Untuk setelah kita masuk ke database tersebut, kita buat dulu database-nya. Karena kan sistem ini tidak menjaga database secara otomatis, kita yang membuat. Gimana cara membuat database? Cara membuat database itu menggunakan perintah create. Create database dan kita ketik nama dari database kita apa. Misalnya kita membuat database perpustakaan, kita tulis di sini database perpustakaan. Ketika menggunakan titik koma di akhirnya. Enter. Nah, kalau misalnya muncul query oke, berarti data tersebut berhasil. Nah, sekarang apakah kita sudah bisa mengelola data dalam database perpustakaan ini? Belum. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Nah, MySQL ini kan adalah DBMS, adalah sistem yang mengelola database. Masalahnya, di dalam MySQL ini ada berbagai macam database, baik itu bawaan ataupun yang kita buat secara manual, secara kita buat untuk kita sendiri gitu. Misalnya kita pernah membuat database YOSPO, database universitas, database lainnya. Nah, gimana cara kita melihat database yang sudah ada di dalam MySQL ini? Kita menggunakan perintah yang namanya show database. Nah, ini di MySQL saya ada berbagai database yang pernah dibuat. Ada database YOSPO, DBKTN. Ini semua adalah daftar database yang ada. Nah, masalahnya kalau misalnya kita langsung memberikan perintah tanpa masuk ke dalam salah satu database ini, ya akan error karena sistemnya akan bingung. Database mana nih yang diberikan perintah yang mau kita kelola? Maka untuk bisa memberikan perintah untuk mengolah data dalam database, kita perlu masuk dulu ke salah satu database yang tersedia. Menggunakan apa? Menggunakan perintah use. Misalnya kita ingin mengelola data di database universitas. Nah, kita masuk dulu menggunakan perintah use universitas. Karena itu setelah kita masuk,
kita beri perintah, barulah dia berhasil. Karena jelas perintah itu telah ditujukan kepada database universitas. Tetapi kalau belum, dia akan bingung. Database mana nih yang diberi perintah? Gitu. Nah, karena kalau kita sudah berhasil membuat database perpustakaan dan itu dibuktikan karena kita telah memberikan perintah untuk menampilkan database yang ada, dan kita lihat di sini ada nih database perpustakaan. Berarti database perpustakaan berhasil kita buat karena terbukti terdaftar di dalam SQL. Maka caranya kita menggunakan perintah use perpustakaan, langsung nama database-nya. Nah, ini ya jelas. Database change. Nah, di sini dari bank berubah menjadi perpustakaan. Berarti kita sudah masuk dalam database perpustakaan ini, dan apapun perintah yang kita masukkan itu akan berada dalam bentuk perpustakaan ini saja. Baik. Nah, kita kan tadi sudah membahas bahwa database perpustakaan itu dibentuk, data-datanya disimpan dalam bentuk tabel-tabel. Nah, sekarang database-nya sudah berhasil kita buat. Database perpustakaan sudah berhasil kita buat. Sekarang gimana selanjutnya? Kan tabel-tabelnya, kan data-datanya belum ada. Tabel-tabelnya juga belum kita bikin. Maka kita bikin dulu lah tabel-tabel ini. Bagaimana cara bikin tabel-tabel ini? Kita menggunakan perintah create yang sama. Perintah create ini bisa digunakan untuk membuat database atau membuat tabel. Perbedaannya adalah ketika membuat database, kita cukup memberikan perintah create database, lalu langsung nama database yang kita mau. Nah, itu perbedaannya. Kalau misalnya menggunakan perintah untuk membuat database, kita langsung bisa memasukkan nama. Tapi kalau misalnya kita membuat tabel, kita memasukkan tabel, nama tabel, lalu kita langsung memasukkan atribut yang kita inginkan. Misalnya di dalam database perpustakaan, kita ingin membuat tabel penulis, gitu. Nah, langsung kita masukkan apa aja field yang dibutuhkan. Misalnya ID penulis sebagai pemilikinya, lalu nama penulis. Kalau misalnya kita ingin membuat tabel buku, kita langsung masukkan atributnya, ID buku, judul buku, dan ID penulis sebagai column key. Nah, di sini kita membuat dalam bentuk tanda kurung seperti ini, kita masukkan atribut-atributnya di dalamnya. Nah, kita langsung taruhnya aja. Kita sudah masuk ke dalam database dan kita akan langsung membuat tabelnya. Di dalam perpustakaan itu biasanya akan ada namanya tabel buku. Kita buat satu tabel saja ya, karena kita di dalam video ini kita fokus untuk memahami prosedur dasar. Jadi kita buat tabel read tabel buku. Nah, kita langsung masukkan apa saja yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh yang namanya ID buku. Nah, ID buku ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena tadi sempat saya jelaskan juga bahwa di dalam pendataan MySQL ataupun dalam seluruh data yang disimpan dalam komputer itu dia menyimpan dalam bentuk biner seperti ini. Data biner 0101 ini disebut sebagai data biner. Biner disimpan di dalam memori komputer. Nah, kita tidak mungkin menyimpan data dan membaca data dalam bentuk biner seperti ini. Maka sebagai solusi untuk bisa mengoperasikan komputer, kita butuh yang namanya bahasa program. Ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data seperti integer, varchar, dan seterusnya, ini memiliki representasi kode biner sendiri yang bisa dipahami oleh sistem komputer. Misalnya kita masukkan integer,
Nah, komputer paham ini integer, dan ada kode biner khusus yang mewakili integer di dalam memori yang bisa disimpan di dalam komputer. Nah, lalu kita sebagai manusia menggunakan tipe data ini untuk menyimpan variabel-variabel kita inginkan. Misal, kita bikin variabel buku. Buku ini variabelnya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk huruf, maka kita menggunakan varchar. Kalau misalnya yang lain, misalnya kita membuat harga buku. Harga buku kan itu dalam bentuk angka. Kita bisa juga menggunakan integer. Menggunakan varchar juga bisa. Secara umum varchar sering digunakan karena dia dinamis. Integer biasanya digunakan apabila kita butuh operasi perhitungan. Nah, maka dari itu, bagaimana cara kita tahu tipe data ini? Ya, kalian bisa buka di Google tipe data MySQL di website Intelligence Course ini. Ada banyak ya tipe data untuk MySQL. Ada cara, varchar, binary, dan seterusnya. Ini banyak. Bisa kalian baca satu persatu fungsinya apa. Tapi karena kita akan memahami operasi kursus secara dasar, kita menggunakan yang dasar-dasar saja. Oke. ID buku. Apa tipe data yang dibutuhkan? Karena dia ID itu biasa dalam bentuk angka, kita ketik saja integer. Nah, lalu karena ID buku ini adalah primary key, kita perlu ketik juga di sini primary key. Baru kita ketik koma. Nah, selain ID buku, apalagi dibutuhkan? Judul buku, judul. Nah, judul ini apa bentuknya? Huruf. Maka kita menggunakan varchar sebagai tipe data. Nah, varchar keunggulannya adalah dia bisa disimpan menggunakan batasan memori. Misalnya ketika kita tulis di sini dalam tanda kurung 100, maka memori yang dipesan oleh sistem DBMS kepada memori sistem itu hanya untuk 100 unit varchar. Ini berbeda dengan integer, yang dia itu tidak bisa dibatasi memorinya, dan dia ketika kita ketik integer seperti ini, dia akan memesan data sampai bisa menyimpan 2 miliar angka. Sedangkan di dalam varchar, ketika kita baca seperti ini, maka memori yang digunakan hanya untuk 100 varchar saja. Itu kenapa varchar bisa sering digunakan untuk menyimpan angka selama angka tersebut tidak digunakan untuk operasi hitung. Nah, judul sudah kita buat. Selanjutnya adalah penulis, menggunakan varchar juga. Jadi selanjutnya ada tahun terbit. Kita di sini bisa menggunakan tipe data year. Lalu kita tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Baik, sudah selesai, kita bisa tekan enter. Nah, boleh, oke, berarti berhasil ya. Selanjutnya, kita bisa cek apakah tabel tersebut sudah berhasil diimport atau enggak. Gimana caranya? Caranya adalah bisa menggunakan fungsi dash. Oke, kita bisa menggunakan fungsi dash. Misalnya di dalam ini kita ketik misalnya dash nama tabelnya buku. Oke, koma, enter. Nah, di sini kelihatan ya, tabel buku sudah memiliki field ID buku, judul penulis, dan seterusnya. Memiliki ada di ID buku. Ini tipe datanya. Sebelah sini otomatis ya, otomatis memang dari sistemnya, nol dan seterusnya. Lalu kita bisa lanjut karena kita sudah berhasil membuat tabelnya. Sekarang saatnya kita isi tabelnya. Nah, tabel sudah dibikin ini.
kita membuat tabel itu untuk kemudian diisi data. Seperti tadi, tabel sudah dibuat, dan kita isi data-data ini menggunakan tabel ini menggunakan data-data. Dalam praktikal ini kita akan membuat dua saja contohnya. Misalnya ini klaster pelangi dan seterusnya. Kita bikin, untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita menggunakan perintah insert. Itu nama tabelnya adalah buku. Nah, kita buka tanda kurung. Nah, tanda kurung ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menuliskan atau mendeklarasikan apa saja yang butuh kita isi gitu. Misalnya kita akan mengisi field ID buku atau butuh penulis, lalu tahun terbit. Nah, terus fungsi ini gimana? Fungsinya apa? Kenapa kita harus menulis ini? Fungsinya bisa kita lihat di selanjutnya. Setelah kita menulis ini, kita ketik use. Nah, lalu kita tulis data-data yang mau kita isi. Ini ada pelangi menggunakan satu titik koma di atas. Ini memang wajib ya, memang dari sistem manajemennya untuk mendeklarasikan itu bahwa itu adalah database yang disimpan. Lalu selanjutnya adalah oh iya, saya lupa scroll di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini dan ini memiliki suatu urutan. Misalnya ID buku, judul, penulis, dan terbit. ID ini satu daftar pelangi yang berada dalam 25. Satu di sini mewakili ID buku. Lalu selanjutnya ID buku apa? Judul. Maka selanjutnya kita isi judul. Lalu selanjutnya sehabis judul apa? Penulis. Kalau kita tulis ini penulis. Di sini kita mendeklarasikan ini dan kita isi data-data ini. Maksudnya adalah bahwa data-data ini mengisi field-field yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Gitu ya. Pastikan ini ada spasinya ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita bisa selesaikan dengan titik koma. Bisa juga kita lanjut menulis data selanjutnya. Kita bisa katakan kita enter, kita buka tutup tanda kurung baru. Lalu kita tulis data kedua. Jika kita buat seperti ini, artinya kita memasukkan data dua sekaligus, yaitu di kurung pertama, lalu ditambahkan dengan kurung kedua. Nah, kita bisa lanjut sampai berpuluh-puluh data ke bawah dengan kurung ini, tetapi kita ada katakan dua saja. Kita bisa tekan enter. Nah, kita bisa lihat ini kurung oke, berarti sukses. Nah, gimana cara kita melihat bahwa data tersebut sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel? Kita bisa menggunakan perintah yang namanya select. Kita tulis di sini select bintang from
nama tabelnya. Nah, ini kelihatannya ini berhasil kita masukkan terdaftar di dalam mesh yang. Nah, selanjutnya apa? Kita sudah menggunakan fungsi create. Kita sudah menambah data. Kita juga sudah melihat data. Kita sudah berhasil melihat data-data apa saja yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya adalah fungsi update. Itu adalah untuk mengubah data yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Gimana caranya? Contohnya gini. Kita di sini sudah berhasil memasukkan data ini. Tetapi ternyata setelah kita lihat tahun terbit buku Menara Negeri Menara ini ternyata bukan 2009. Kita mengubah menjadi 2010 sebenarnya. Kita ingin mengubah ini menjadi 2010. Gimana cara mengubah ini dari 2009 menjadi 2010 dalam MySQL? Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya fungsi update. Kita tulis di sini update buku, nama tabelnya tadi. Lalu set apa field yang mau diubah. Field yang mau kita ubah adalah field tahun terbit. Ini ya, field tahun terbit. Kita mengubah ini jadi 2010. Tahun. Nah, tahun terbit kan ada dua nih. Misalnya ada datanya ada dua atau mungkin lebih selanjutnya. Di tahun terbit ini kan ada banyak data-datanya. Masalahnya di antara 2005 dan 2009 inilah bagaimana cara sistem kamu yang mau kita ubah itu adalah 2009. Caranya adalah kita menggunakan kondisi. Kita tambahkan di sini keluar. Kondisinya apa? Kondisinya adalah data tahun terbit yang mau kita ubah itu adalah data tahun terbit yang field judulnya adalah sama dengan negeri Menara. Nah, dengan kita menambah kondisi seperti ini, maka sistem akan paham bahwa tahun terbit yang diubah adalah tahun terbit yang judulnya adalah Negeri Menara. Nah, kita kan udah deklarasikan kondisi. Sekarang kita mau deklarasikan bahwa 2009 ini mau kita ubah menjadi 2010. Gimana ceritanya? Caranya adalah kita kembali ke sebelumnya. Tahun terbit ini kita tulis sama dengan 2010. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita bisa enter saja. Kita bisa tutup. Tunggu sebentar, saya coba klik saja biar nah kelihatannya kita sudah tadi sampai di sini ya, sampai negeri ini Menara. Kita bisa tutup dengan titik koma. Ini jadi saya salah enter. Kita tutup saja dengan titik koma, lalu kita langsung enterkan. Nah, boleh oke, berarti berhasil. Kita bisa lihat datanya dengan select ini from buku. Nah, kita bisa lihat bahwa tahun terbitnya sudah menjadi 2010. 2009 berubah menjadi 2010. Nah, fungsi update sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah kita fungsi edit. Misalnya nih, ini data kedua mau kita hapus. Enggak, jangan nih. Data satu mau kita hapus. Gimana cara kita menghapus? Pertama, kita menggunakan namanya fungsi delete ini. Kita bisa tulis ini delete from nama tabelnya. Nah, data mana data di dalam tabel buku mana yang mau kita hapus? Kita tulis kondisinya where judul sama dengan judul buku apa yang mau kita hapus misalnya
keras. Kalau kita jalankan perintah ini, maka seluruh data yang berhubungan dengan skenario langit sebelum penulisnya atau terbitnya dan seterusnya akan itu terhapus. Kan? Enter. Enter. Boleh, oke. Kita cek. Select from. Nah, di sini jelas data pertama sudah hilang, terpisah dengan terisinya tinggal data kedua. Nah, itu tadi adalah cara untuk menghapus data dalam tabel. Gimana kalau misalnya kita ingin menghapus tabel itu sendiri secara keseluruhan? Bisa, tetapi bukan dengan perintah yang lain. Jadi dengan perintah apa? Ini saya akan terangkan. Tadi kita membuat database dan tabel itu menggunakan fungsi create. Sedangkan untuk menambah data kita menggunakan fungsi insert. Nah, ketika data cara memasukkannya berbeda, maka cara mengeluarkan datanya pun juga berbeda. Jadi ketika ingin menghapus data, maka lawan dari insert adalah delete. Tapi ketika kita ingin menghapus tabel atau database, maka lawan dari create adalah drop. Jadi kita akan menghapus tabel buku misalnya, kita akan menggunakan perintah drop apa ini? Karena create dan drop itu bisa digunakan untuk database dan tabel, maka kita harus mendeklarasikan kita ingin menghapus database atau tabel. Dalam hal ini kita ingin menghapus tabel buku, maka kita harus drop tabel buku, jadi koma enter. Nah, jadi kita lihat oke berarti berhasil. Kita cek dash buku. Nah, roll tabel perpustakaan buku doesn't exist, tidak ada. Berarti tabel buku tersebut sudah berhasil kita hapus. Nah, jadi itu saja. Itu saja dasar-dasar dari fungsi include. 4 kita operasi tersebut merupakan fungsi-fungsi utama dan dasar di dalam menggunakan DBMS, dan hampir semua DBMS itu menggunakan operasi include yang sama. Jadi ya sangat mudah ya, tidak perlu disusah-susahkan. Maka dari itu kita akhiri video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa. Dengan semboyan suatu warna bangsa